Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Permatasuci dengan NIM 210421135 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Sosial dengan dosen pengampu Bapak I.I. Permana, ST.MT. Pada video pertama yaitu membahas confirmatory vector analysis. SEM bukanlah suatu teknik statistik menginteraksikan sejumlah teknik multivariat yang berbeda ke dalam suatu kerangka mode. Ini adalah integrasi dari teori pengukuran, analisis faktor atau variabel laten, analisis jalur, regresi, persamaan, simultan. Berguna untuk pertanyaan penelitian yang melibatkan konstruksi yang kompleks dan memiliki banyak segi yang diukur dengan kesalahan. Itu menentukan sistem hubungan dari variabel terikat dan sekumpulan prediktor. Fokus pada efek tidak langsung atau mediasi dan langsung dari variabel-variabel lainnya, yang mana juga dikenal sebagai yang pertama analisis struktur kovarian, yang kedua analisis struktur momen, yang ketiga analisis hubungan struktural linear, dan yang keempat pemodelan kausal. Perangkat lunak untuk SEM ada banyak perangkat lunak yang dapat digunakan, yaitu memuat SEM yang asli dan paling terkenal adalah Listrel yang dikembangkan oleh Joreskov dan Sorbonne. Beberapa memiliki versi belajar yang dapat diunduh. SEM dapat dianggap analisis jalur menggunakan variabel laten. Variabel laten ini adalah sebagian besar konsep ilmu sosial tidak dapat diamati secara langsung. Misalnya, kecerdasan atau modal sosial, yang mana hal ini menjadi konstruksi hipotesis atau laten. Variabel laten dapat diukur dengan menggunakan indikator yang dapat diobservasikan. Kita dapat menganggap varian suatu sistem kuesioner disebabkan oleh konstruksi laten yang kita ukur dan faktor lain. Adapun beberapa indikator variabel laten. Yang pertama, untuk mengidentifikasi komponen T dan E, kita memerlukan beberapa indikator variabel laten. Yang kedua, dengan beberapa indikator, kita dapat menggunakan model variabel untuk mempartisi varians. Misalnya, analisis komponen utama mengubah variabel berkorelasi menjadi komponen yang tidak berkorelasi. Adapun model faktor umum, di mana bisa dilihat ini merupakan gambar dari model faktor umum. Selanjutnya, analisis jalur. Yang pertama, representasi diagram model teroris. Yang kedua, menggunakan notasi standar. Yang ketiga, persamaan regresi ditentukan antara variabel yang diukur. Yang keempat, pengaruh variabel predikator terhadap kriteria atau variabel terikat dapat berupa langsung, tidak langsung, dan total. Selanjutnya yaitu notasi diagram jalur. Bisa dilihat pada gambar pertama adalah varian laten terukut, yang kedua variabel yang diamati, yang ketiga variabel kesalahan, dan yang keempat jalur kovanens atau non-arah, dan yang kelima jalur regresi atau arah. Dapat dilihat dari contoh, pada X1 tetapi X2 mempunyai pengaruh langsung terhadap Y. Jadi sekarang kita mempunyai pengaruh tidak langsung. B1 sama dengan direct effect X1 on Y. B2 direct effect of X1 on X2. B3 sama dengan direct effect of X2 on Y. B2 dikali B3 sama dengan indirect effect of 1 on Y. B1 tambah B2 kali B3 sama dengan total effect of X1 on Y. Pada video 2 yaitu membahas mengenai SEM, di mana terdiri dari
variabel exogenous atau endogenous. Endogenous merupakan tergantung, yang mana disebabkan oleh variabel-variabel dalam sistem, dan exogenous yaitu mandiri, yang mana disebabkan oleh variabel di luar sistem. Dalam SEM, suatu variabel dapat menjadi prediktor dan suatu hasil atau variabel mediasi. Adapun data untuk SEM, yang pertama dalam SEM menganalisis matriks variance atau covariance dari variabel yang diamati, bukan data mentah. Dan yang kedua, beberapa SEM juga menganalisis cara. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk meringkas S dengan menentukan struktur dasar yang lebih sederhana. Adapun diagram jalur dari SEM yaitu fitur menarik dari SEM adalah representasi, yang mana persamaan secara diagramatis, misalnya regresi bivariat Y sama dengan BX tambah E. Konvensi diagram jalur, variabel laten yang diukur, variabel yang diamati atau manifestasi, varians kesalahan atau istilah gangguan, covariance atau jalur non-arah, dan jalur regresi atau arah. Selanjutnya yaitu parameters constraints. ML tidak memihak dan efisien secara asimotrik, dengan asumsi data normal multivariat. Kemiripan log suatu model dapat digunakan untuk menguji kecocokan terhadap garis dasar yang lebih kurang membatasi, yang mana membatasi parameter model lainnya agar sama dengan parameter model lainnya. Batas parameter penting untuk diidentifikasi. Selanjutnya yaitu nested models, yang terdapat dua model A dan B, dikatakan bersarang jika salah satu model merupakan bagian dari model lainnya. A sama dengan B tambah batasan parameter. Contohnya model B, YI sama dengan A tambah B1, X1 tambah B2, X2 tambah EI. Selanjutnya yaitu estimasi kemungkinan variance. ML memperkirakan parameter model dengan memaksimalkan kemungkinan. L data sampel. L adalah fungsi matematika berdasarkan probabilitas gabungan dari observasi sampel berkelanjutan. ML tidak memihak dan efisien secara asimtotik, dengan asumsi data normal multivariat. Kemiripan log suatu model dapat digunakan untuk menguji kecocokan terhadap garis dasar yang lebih atau kurang membatasi. Selanjutnya yaitu ada model fit. Berdasarkan log kemungkinan model, di mana model A bersarang di model B, LLA tambah LLB sama dengan S2, dengan DF sama dengan DFA dikurang DFB, di mana P besar dari 0,05, yang mana lebih memilih model yang lebih pelit, A X2, di mana B sama dengan matriks yang diamati, tidak ada perbedaan antara yang diamati dan yang diterapkan, yang mana modelnya akan cocok. Selanjutnya model identification. Suatu persamaan memerlukan cukup informasi yang diketahui untuk menghasilkan estimasi unik dari parameter yang tidak diketahui. X tambah 2Y sama dengan 7, tidak teridentifikasi. 3 tambah 2Y sama dengan 7, teridentifikasi. Y sama dengan 2. Dalam SEM yang diketahui adalah variance, covariance, rata-rata variabel yang diamati. Yang tidak diketahui adalah parameter model yang akan diestimasi. Selanjutnya identification status, yang mana model dapat berupa tidak teridentifikasi, diketahui, dan tidak diketahui. Baru saja diidentifikasi, diketahui sama dengan tidak diketahui. Terlalu teridentifikasi, diketahui besar dari tidak diketahui secara umum. Untuk CFA, kami memerlukan model yang terlalu teridentifikasi. SEM yang terlalu teridentifikasi menghasilkan nilai kemungkinan yang dapat digunakan untuk menilai kesesuaian model. Selanjutnya ada assessing identification status, yang mana
memeriksa status identifikasi menggunakan aturan penghitungan, misalnya S sama dengan jumlah variabel yang diamati dalam model. Jumlah parameter non-redundan sama dengan setengah S sama dengan S tambah 1. T sama dengan jumlah parameter yang akan diestimasi. T besar dari setengah S tambah 1. Model tidak teridentifikasi. T kecil dari setengah S tambah 1. Model terlalu teridentifikasi. Video yang ketiga yaitu membahas analisis faktor konfirmator. Langkah 1, pengukuran semua pengukuran dilakukan dengan kesalahan acak atau sistematis. Kami ingin mengisolasi komponen skor sebenarnya dari variabel yang diukur. Bagaimana kita dapat melakukan hal ini? Jumlahkan item atau kesalahan acak dibatalkan. Memperkirakan model variabel laten. Pemodelan yang kedua yaitu langkah SEM adalah analisis jalur dan variabel laten. Ini sebagaimana perbedaan antara pengukuran konstruksi, hubungan antara konstruksi lain. Langkah pertama yaitu mengukur konstruksi. Langkah kedua yaitu memperkirakan bagaimana konstruksi saling terikat satu sama lain. Selanjutnya, analisis faktor eksplorasi. Analisis faktor eksplorasi disebut juga analisis faktor tidak terbatas. Menemukan pemuatan faktor yang paling baik, memproduksi korelasi antara variabel yang diamati, n faktor sama dengan n variabel yang diamati. Semua variabel berhubungan dengan semua faktor. Mempertahankan kecil dari n faktor yang menjelaskan jumlah varians yang diamati secara memuaskan, artinya faktor ditentukan oleh pola. Pembebanan untuk menjelaskan ukuran masing-masing faktor. Selanjutnya, keterbatasan IFE. Induktif teoretikal atau data dan teori, penilaian subjektif dan aturan heuristik. Kita biasanya mempunyai teori tentang bagaimana indikator berhubungan dengan variabel tertentu. Bersikaplah eksplisit dan uji pengukuran teori ini dengan data yang sampel. Selanjutnya, analisis faktor konfirmator CPA. Tentukan model pengukuran sebelum melihat datanya. Cantumkan dilarang mengintip. Indikator mana yang tidak berhubungan dengan faktor apa? Apakah faktor-faktor tersebut berkorelasi atau tidak? Selanjutnya ada batasan parameter. CFE menerapkan batasan parameter karenanya model faktor dibatasi. Pembatasan faktor ditetapkan 0 untuk indikator yang tidak mengukur faktor tersebut. Teori pengukuran dinyatakan dalam batasan yang kita tempatkan pada model. Memperbaiki parameter yang terlalu mengidentifikasi model dapat menguji kesesuaian model a priori kami. Selanjutnya, skala variabel laten. Variabel laten tidak memiliki bawaan dua pendekatan. Batasi varians laten menjadi 1, batasi pemuatan faktor-faktor suatu item menjadi 1, menjadikan item sebagai item referensi pemuatan lainnya terhadap item referensi. 1. Menghasilkan solusi standar. 2. Umumnya disesuaikan lebih fleksibel. Selanjutnya ada struktur berarti, yang mana dalam SEM konvensional kami tidak memodelkan variabel observasi atau variabel laten. Minatnya pada hubungan antara variabel korelasi, jalur, dan terarah. Kadang-kadang kita tertarik pada arti variabel laten, misalnya perbedaan antara kelompok, contohnya perubahan seiring waktu. Identifikasi sarana laten. Sarana teramati dan laten diperkenalkan dengan menambahkan sebuah konstanta. Ini adalah variabel yang disetel untuk semua kasus. Regresi suatu variabel pada konstanta menghasilkan intercept atau rata-rata dari variabel tersebut dalam B yang tidak terstandarisasi.
Rata-rata satu variabel yang diamati sama dengan pengaruh total suatu konstanta terhadap variabel. Selanjutnya ada metode Edge indikator formatif dan refleksif (CTA). Mengasumsikan variabel laten menyebabkan indikator punah menunjukkan dari laten ke indikator. Untuk beberapa konsep hal ini tidak masuk akal, misalnya menggunakan pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan untuk mengukur suatu sosial ekonomi. Kami tidak berpikir bahwa memanipulasi seseorang akan mengubah pendidikan mereka. Video keempat yaitu dari model pengukuran hingga model struktural. Adapun langkah-langkah dalam model persamaan struktural, yang pertama menetapkan model pengukuran yang memuaskan untuk konsep-konsep utama dengan menggunakan variabel laten. Yang kedua, kesesuaian jalur regresi antar konsep ini adalah persamaan struktural yang menentukan bagaimana konsep-konsep saling berhubungan satu dengan yang lain. Menguji hipotesis pada parameter model, menilai kecocokan model. Model alternatif. Jika model Anda cocok, Anda tergoda untuk menyimpulkan bahwa itu adalah model yang sebenarnya. Banyak godaan ini harus dihindari. Banyak mekanisme pembangkit alternatif yang dapat menghasilkan data yang diamati. Selanjutnya pada video 5 terdapat pembahasan rekursif dan non-rekursif models. Rekursif yaitu model rekursif selalu teridentifikasi, mudah diperkirakan. Model non-rekursif lebih fleksibel, namun dapat menimbulkan masalah dalam identifikasi. Memerlukan variabel tambahan untuk identifikasi. Model non-rekursif hanya karena suatu model teridentifikasi tidak berarti estimasi parameternya benar. Estimasi jalur timbal balik yang konsisten memerlukan beberapa asumsi yang ketat dan sering kali tidak masuk akal untuk dipenuhi. Misalnya, variabel eksogen yang digunakan untuk mengidentifikasi parameter sinkron harus memenuhi variabel. Selanjutnya ada variabel instrumental. Variabel instrumental adalah variabel yang memasukkan variabel eksogen ke dalam regresi endogen. Variabel instrumental Z harus secara langsung menyebabkan regresi endogen tetapi bukan hasilnya. Penugasan acak untuk kondisi pengobatan dan kontrol RCT adalah variabel instrumental yang baik. Selanjutnya, endogenous regression. OLS mengasumsikan error item tidak berkorelasi dengan predikator. Korelasi dapat muncul dari variabel yang tidak teramati dan dari hubungan sebab akibat yang simultan. Untuk menafsirkan B sebagai efek sebab akibat diperlukan instrumen untuk X1. SEM non-rekursif. Apakah kebahagiaan menyebabkan kepercayaan atau kepercayaan menyebabkan kebahagiaan? Jujur langsung di kedua arah antara kebahagiaan dan kepercayaan modal tidak teridentifikasi. Tanpa predikator eksogen, pendapatan dan status perkawinan, apakah variabel ini valid? Selanjutnya video yang terakhir yaitu model mediasi langsung, efek tidak langsung, dan total. Pemodelan mediasi. Mediasi sempurna ketika P3 tidak signifikan setelah dimasukkan etal. Mediasi parsial ketika B3 secara signifikan lebih rendah setelah dimasukkannya eta 1. Pengaruh total Z pada N2 sama dengan 3 tambah B12. Kesalahan standar untuk jalur yang dimediasi. Pendekatan parametrik adalah metode delta. Mengasumsikan konvensi normal bisa juga menggunakan bootstrapping. Non-parametrik pengambilan sampel ulang dengan penggantian dari data sampel menghasilkan distribusi sampling empiris. Perlu menggunakan data mentah bukan matriks covariance. Contoh penghasilan kepercayaan dan kebahagiaan.